Banyak yang ngomong, Islam Makhachev bakal pensiun setelah menang di UFC 330 kemarin. Nyatanya gila sih, 3 pertarungan spektakuler lagi loh. Sebelum ngebahas ini ya, kita ulas sedikit komentar Merab Dvalishvili yang ngurusin tingkah Makhachev. Akhirnya Merab kena batunya tuh. Really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Drama antara Merab Dvalishvili dan Islam Makhachev ternyata belum kelar. Kali ini masalahnya bukan soal siapa yang paling jago di atas oktagon, tapi gara-gara bendera Rusia yang dibawa Makhachev saat merayakan kemenangan di UFC 330. Nah, pemandangan tersebut ternyata bikin Merab Dvalishvili panas. Merab mempertanyakan kenapa Makhachev bisa membawa dan mengibarkan bendera Rusia di dalam oktagon. Padahal sebelumnya UFC sempat menerapkan pembatasan terhadap penggunaan bendera nasional, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Pada periode tersebut, para petarung asal Rusia dan beberapa negara lain tidak diperbolehkan membawa bendera nasional ke dalam oktagon ataupun menggunakan simbol negara dalam beberapa bagian identitas resmi mereka. Tapi aturan tersebut kemudian berubah. Dana White akhirnya mengakhiri kebijakan larangan bendera pada 2023 setelah mendapatkan tekanan dan protes dari sejumlah petarung maupun penggemar. Sejak saat itu, para fighter kembali bisa membawa bendera negara mereka dalam momen-momen tertentu setelah pertandingan. Dan di UFC 330, Makhachev pun terlihat membawa bendera Rusia setelah berhasil mempertahankan gelarnya. Buat Makhachev, mungkin itu cuma bagian dari selebrasi kemenangan dan identitas dirinya sebagai petarung asal Dagestan yang mewakili Rusia. Tapi buat Merab, pemandangan tersebut ternyata cukup mengganggu. Dalam kolaborasinya bersama influencer Nina Drama, Merab mempertanyakan bagaimana Makhachev bisa melakukan hal tersebut. Dia menganggap bendera Rusia sebelumnya sempat dilarang dan heran kenapa sekarang justru bisa kembali terlihat di dalam oktagon. Komentar Merab kemudian menyebar dan menjadi bahan pembicaraan di komunitas MMA. Dan seperti biasa loh, kalau udah ada yang nyentil Islam Makhachev, cepat atau lambat jawabannya pasti muncul. Makhachev akhirnya ditanya mengenai komentar Merab dalam wawancara bersama Usha Taika dan sejumlah media lainnya setelah dirinya kembali ke Dagestan. Jawaban Makhachev ternyata nggak terlalu panjang, tapi cukup untuk membuat situasi semakin menarik. Makhachev mengaku sudah melihat reaksi Merab saat menonton pertarungannya. Dari apa yang dia lihat, Makhachev merasa Merab memang sejak awal tidak terlalu senang melihat kesuksesannya di oktagon. Dan yang bikin Makhachev santai, menurutnya Merab bukan baru sekali membicarakan hal tersebut. Artinya, buat Makhachev, komentar soal bendera Rusia ini bukan sesuatu yang perlu dipikirkan terlalu serius. Dia malah memilih mengarahkan pembicaraan kepada satu nama yang cukup familiar buat Merab, Petr Yan. Makhachev menyinggung kemenangan Petr Yan atas Merab dan menyebut bahwa dirinya punya keyakinan Yan bisa kembali mengalahkan Merab jika mereka bertemu lagi. Nah, bagian ini yang bikin balasan Makhachev terasa lebih nyelekit. Daripada sibuk membahas kenapa dirinya membawa bendera Rusia, Makhachev seolah-olah bilang kepada Merab, urus dulu masalah lo sendiri di dalam oktagon. Karena memang, hubungan Merab dengan Petr Yan sudah punya sejarah panjang. Keduanya pernah bertarung dalam perebutan gelar kelas bantam UFC, dan duel tersebut menjadi salah satu pertandingan paling berat dalam perjalanan karir Merab. Ну, я видел, конечно, его реакцию. Я вообще видел видео, как он там бой смотрит. Он с самого начала не рад был вообще моим успехам в октагоне. Но я на эти вещи внимания не обращаю. Он высказывался по этому поводу много раз, но Петр Ян, выиграв его и в октагоне подняв флаг, и я думаю, он его еще раз сейчас выиграет и уже заставит замолчать. Sekarang, kalau Makhachev benar-benar memprediksi Petr Yan bisa kembali mengalahkan Merab, tentu saja pernyataan tersebut bakal semakin memanaskan persaingan antar petarung dari kawasan Eropa Timur dan Dagestan. Yang menarik, Merab sendiri merupakan salah satu petarung yang memang dikenal cukup vokal terhadap berbagai hal di UFC. Dia nggak segan menyampaikan pendapatnya, termasuk ketika menyangkut Makhachev dan para petarung Dagestan. Sementara Makhachev kelihatannya punya cara sendiri untuk menghadapi semua komentar tersebut. Dia nggak perlu perang panjang di media sosial. Cukup satu jawaban, lalu lempar balik ke pertarungan yang pernah dijalani Merab. Intinya nih ya, bendera boleh bikin ribut, tapi kalau sudah masuk oktagon, yang bicara tetap kemampuan. You think that this amusing? Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?
Islam Makhachev akhirnya buka suara soal pertarungan terakhirnya melawan Ian Macedogeri di UFC 330. Dan menariknya, meskipun Makhachev berhasil menang meyakinkan lewat keputusan mutlak, ternyata duel tersebut jauh lebih ribet dari yang sebelumnya dia bayangkan. Makhachev memang keluar sebagai pemenang, tapi kalau melihat ekspektasi yang selama ini melekat kepadanya, performanya kali ini memang nggak sedominan biasanya. Apalagi selama berada di kelas ringan, Makhachev sudah terbiasa bikin lawan kelihatan seperti kehilangan solusi. Begitu naik ke kelas welter, ceritanya mulai sedikit berbeda. Bukan berarti Makhachev kesulitan sampai terancam kalah loh. Justru dia tetap mampu mengontrol jalannya pertandingan dan mengamankan kemenangan. Cuma, Jerry ternyata punya kemampuan untuk membuat Makhachev bekerja lebih keras dari perkiraan awal. Makhachev merasa dirinya juga nggak boleh berhenti berkembang. Kalau mau terus mendominasi di kelas welter, dia harus meningkatkan kemampuannya lagi. Karena semakin lama, lawan yang datang bukan semakin gampang, malah semakin berbahaya. Dan yang paling menarik nih ya, Makhachev tampaknya belum punya niat untuk buru-buru balik ke kelas ringan apalagi resign. Dia justru melihat masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kelas welter. Bahkan menurutnya, setidaknya masih ada 3 pertarungan besar yang menunggunya di divisi tersebut. Artinya, perjalanan Makhachev di kelas welter kemungkinan baru benar-benar dimulai. Dan ini bukan tentang rekor loh. Makhachev juga menanggapi ini setelah baru aja kembali ke Dagestan, selalu akan ada petarung generasi berikutnya yang berpotensi melewati pencapaiannya. Bahkan sekarang sudah ada beberapa nama yang mulai mendekati angka tersebut dengan rentetan kemenangan mereka sendiri. Jadi daripada sibuk menjaga rekor supaya nggak disentuh orang lain, Makhachev justru kelihatannya lebih memilih terus menambah angka tersebut selama masih aktif bertarung. Конечно же, посмотрел бой, главная победа, планировал и думал, что будет полегче. Не сказать, что не по плану пошло, просто думал, будет чуть полегче, но соперники тоже уже готовятся, и с каждым разом тяжелее и тяжелее получается, потому что уже и соперники, можно сказать, все сильнее, на другой вес все больше, и мне тоже надо, значит, еще больше добавлять, чтобы полегче бои были. Dan kalau melihat kondisi kelas welter saat ini, memang ada beberapa nama yang bisa bikin perjalanan Makhachev semakin panas. Salah satunya tentu saja Carlos Prates. Petarung yang saat ini berada di peringkat atas tersebut punya gaya bertarung yang sangat berbahaya, terutama dalam urusan striking dan kekuatan pukulan. Prates juga beberapa kali menunjukkan kepercayaan diri bahwa dirinya punya kemampuan untuk menghentikan siapapun yang berdiri di depannya. Kemudian ada Michael Morales. Petarung asal Ekuador ini masih belum terkalahkan dan terus naik dalam persaingan kelas welter. Morales punya fisik, kemampuan striking, serta perkembangan yang membuat namanya semakin sulit diabaikan. Belum selesai sampai di situ. Ada juga Shavkat Rakhmonov yang mulai mendapatkan perkembangan positif setelah hampir 2 tahun menepi akibat cedera. Rakhmonov sudah mendapat lampu hijau untuk kembali menjalani latihan tanding dan perlahan mulai membangun kembali kondisinya. Kalau Rakhmonov benar-benar bisa kembali ke level sebelum cedera, duel melawan Makhachev jelas bakal menjadi salah satu pertarungan paling gila yang bisa dibuat UFC. Я не знаю, какие дальше будут рекорды, но у меня в весе сейчас на данный момент очень хорошие претенденты на титул, так скажем. И впереди, я думаю, будет еще минимум 3 таких зрелищных и тяжелых боя для меня. Bayangin aja loh. Makhachev dengan kemampuan grappling dan kontrol luar biasanya berhadapan dengan Rakhmonov yang dikenal sebagai salah satu finisher paling berbahaya di divisi tersebut. Belum lagi Prates dan Morales yang juga sedang menunggu kesempatan mereka. Jadi kalau Makhachev memang serius bertahan di kelas welter, 3 pertarungan berikutnya bisa menjadi fase paling berat dalam karirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.